Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana cara memisahkan rimpang-rimpang yang akan dijadikan sebagai bibit. Teknik cara memisahkan rimpang-rimpang untuk bibit ini yang biasa dilakukan oleh Bapak Ono tidak dilakukan dengan menggunakan alat bantu pisau, melainkan cukup dipetik-petik saja, ya. Karena menurut beliau, jika dilakukan dengan menggunakan pisau, hasilnya itu ternyata terjadi pembusukan. Untuk lebih jelasnya, silahkan pemirsa bisa saksikan video ini sampai selesai. Selamat menonton. Saya beruntung hari ini kebetulan tadi pergi ke kebun, ketemu dengan Bapak Ono di sana yang katanya di rumah sedang dilakukan pemetikan rimpang jahe untuk bibit. Dan kali ini saya berkesempatan untuk menemui para pekerjanya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan mereka dan masih dalam keadaan sedang memetik. Ini rimpang yang sudah selesai dipetik. Barangkali perlakuan seperti ini dimaksudkan agar supaya nanti pada waktu di kebun tidak repot-repot harus membagi-bagi lagi. Jadi minimalnya persiapan seperti ini harus dilakukan 2 atau 3 hari sebelum dilakukan penanaman. Dan yang paling penting, membagi-bagi rimpang untuk ditanam itu jangan dilakukan terlalu lama penyimpanannya, karena jika dilakukan pemetikan dari jauh-jauh hari sebelumnya itu akan memungkinkan terjadi pembusukan. Maka jika akan sesegera mungkin ditanamkan di lahan, itu semestinya sudah dipersiapkan terlebih dahulu seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ono ini, segala aktivitas yang dilakukannya itu selalu terencana dengan baik. Pemetikan atau pemisahan rimpang-rimpang yang akan ditanamkan sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga nanti tidak akan merepotkan pada waktu penanaman, ya. Kalau memperhatikan dari ukurannya yang tidak terlalu besar, yang paling penting ada calon mata tunas. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat hanya ada 3 calon mata tunas saja. Ini yang kecil, kemudian ujungnya yang ini, dan ini 2. Berarti hanya 4 calon mata tunas saja. Nah, ini ukurannya, ya, diperhatikan. Jadi sebenarnya ukurannya itu tidak perlu besar-besar. Yang paling penting ada calon mata tunas yang segar, yang dimungkinkan sehat, bisa tumbuh dengan baik, ya. Dulu kita lihat di gudang ini penuh, ya. Sekarang sudah kosong, hanya disisakan untuk bibit sendiri saja. Hampir selesai untuk pemetikannya, dan sisa yang dulu ini barangkali tinggal segini jumlahnya, ya, sekitar 27 karung saja. Ini yang belum terjual, yang ini. Sementara simpanan yang ini tadinya waktu di kebunnya juga tidak bagus, ya, banyak yang mati. Nampaknya yang ini banyak yang busuk. Kita lihat yang busuknya ini dibuang saja, meskipun nampak ada tunas-tunas yang akan muncul, tapi karena dianggapnya dikhawatirkan nanti pada waktu setelah tumbuh akan mempengaruhi pada tanaman yang lainnya, makanya lebih baik dibuang saja. Padahal kalau saja yang ini dipaksa ditanam, barangkali tetap bisa tumbuh, ya.
tapi dengan anggapan daripada nanti akan mempengaruhi busuk pada tanaman yang lainnya, lebih baik dibuang saja. Kita perhatikan bagaimana cara memetiknya ya. Nah, begini cara petiknya. Yang paling penting dipisahkan itu ada calon mata tunas, dan barangkali petikannya ini tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Mungkin ada 3 atau 4 mata tunas. Kalau lebih kecil dari ini juga biasanya ada yang membuat bibit lebih kecil dari ini hasilnya. Ya. Nah, tapi ini ukurannya sedang. 3 atau 4 mata tunas. Dan memang kalau Pak Ono tidak harus beli dari orang lain, makanya ukuran rimpang yang ditanamnya juga ya semaunya, besar-besar. Nah, sebenarnya kalau kata Pak Ono itu tidak boleh menggunakan pisau ya, mestinya dipetik saja, tapi karena mungkin ada yang terlalu besar rimpangnya, sulit dipetik, makanya ya dengan terpaksa menggunakan pisau. Dan pesan untuk pemirsa, sebaiknya jangan menggunakan pisau. Sebisa mungkin gunakan petikan tangan saja agar tidak ada pengaruh buruk dari alat yang kita gunakan. Kalau menggunakan pisau, barangkali mungkin dari alatnya itu sendiri, dari pisaunya itu sendiri ada karat yang menempel di pisau, makanya itu akan mempengaruhi pada rimpang jahe itu dan bisa terjadi pembusukan. Nah, ini emak juga bisaan metik-metiknya, tidak harus anak muda yang gede tenaga. Ini emak juga yang udah tua bisa melakukannya. Yang paling penting kita tahu bagian-bagian yang akan digunakan sebagai rimpang penanaman ya. Yang paling utama yaitu ada calon mata tunas yang akan tumbuh. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin dipetik, kalau yang kemarin lebih mulus apa sama seperti ini, ada yang busuk juga? Enggak, yang kemarin bagus. Jadi hanya yang ini saja yang busuk. Kemarin bagus yang ini. Jadi kenapa ini yang ini kok busuk, kalau yang itu tidak busuk? Padahal itu di karung ya? Sama, itu tadinya di karung. Ya. Tapi udah diturunkan, diampar ya. Yang ini mungkin karena di kebunnya itu mau apa namanya, rodoh. Oh ya, udah pada busuk rimpang ya. Yang kebunnya di bawah, yang di bawah punyanya Pak Dewan. Pak Dewan. Situasinya juga memang kalau yang itu cukup lembab ya, dekat dengan kebun bambu. Iya. Makanya dimungkinkan ada penyakitnya, karena memang tidak bebas, tidak seperti kebun yang lainnya. Kebun yang di atas kan itu lebih cenderung cerah, lebih terbuka ya. Berapa kintal ini sekarang Mang Ono menyisiakan untuk bibitnya? Tahu berapa, 50 karung. Yang ini di bawah, nggak tahu yang itu di atas. Berarti kurang lebih 1 ton ya? Lebih 3 ton. 2,5 ton ya? Kalau 50 kilo isinya. Nah, berapa ini? Ya mungkin kurang lebih sekitar 50 kilo. Jadi 2,5 ton. Mang Ono mungkin sekarang menanamnya lebih luas.
berapa 9 itu kebunnya 9 tempat. Waduh, Ayo jadi datang. nambah lagi. 9 Katanya di sebelah barat yang kemarin ya. ya, sebelah barat. Kebunnya bukaan baru. Baru semua 9 tempat. 9 tempat. Tapi di blok yang sama di sebelah barat yang kemarin. Ada Atau di mana lagi? Di sebelah mana itu udah Di atas ya. di atasnya ada. Dekat penggalian batu Itu yang sana. yang ada saungnya itu Hmm. berapa? 9 tempat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hasilnya nanti memuaskan. Karena biasanya kalau semakin luas itu Semakin banyak. semakin banyak orang suka lalai, jadi tidak terawat. Tetapi kalau mau ono itu biasanya apik sekali. Nah ini pemirsa, ada juga yang sudah memunculkan tunas seperti ini. Tapi ya sebaiknya jangan yang sudah muncul begini. Yang lebih baik itu sebenarnya yang masih dorman begini ya. So biasanya di perjalanan juga ketika di karung ini mungkin akan patah ya. Nah paling tidak mungkin yang baru memunculkan calon tunas sudah berwarna hijau ya. Kayak mana ya? Jatuh. Kita cakat emak. Nah paling yang seperti ini ya. Kalau sudah terlalu panjang itu biasanya Bagus. tergoyang-goyang juga di karung, itu mungkin bisa patah. Apalagi kalau yang sudah panjang begini, ini mudah sekali patah, kena guncangan, kena senggolan ya dengan temannya bisa patah. Sekarang yang memetiknya sudah pada berdatangan. Ada Mamah Kriwil, ada juga Mamah Nopinya tuh. Ibu bosnya baru datang. Saya dari tadi. Mamah Nopinya baru muncul, katanya ada perlu dulu. Jadi tadi di kebun saya ketemu dengan Bapak Ono. Katanya di rumah lagi memetik rimpang untuk bibit, katanya gitu. Mohon maaf Mah Nopi, saya selalu mengganggu buat video tanaman jahenya, sebab permintaan pemirsa itu sangat menuju ke Bapak Ono. Jadi selalu mempertanyakan, tolong selalu dikontrol katanya Pak Ono. Makanya saya selalu mengambil gambarnya dari Pak Ono. Barangkali pemirsa sekedar informasi untuk cara memetik, persiapan untuk bibit ya, dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih kepada Mah Nopi dan semuanya yang kerja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.